Jadi karena ada banyaknya kekerasan yang saya alami, saya tidak dinafkahi lahir batin selama hampir setengah tahun. Akhirnya dimediasi oleh salah satu habaib, imam besar, yang katanya imam besar di Indonesia. Beliau memediasi masalah kami berdua. Sempat marah dengan perlakuan oknum Habib AJ ini, kezalimannya terhadap saya, sempat ditegur keras dan sempat menyebutkan bahwa kamu sudah menindas Zeda sebagai seorang istri. Katanya akan didamaikan oleh salah satu ulama besar lah. Ulama besar apa imam besar? Ayo. Besar, ya. Boleh saya sebut namanya nggak nih? Atau inisial aja? Inisial imam besar siapa yang mendamaikan? Ya, jadi karena ada banyaknya kekerasan yang saya alami, saya tidak dinafkahi lahir batin selama hampir setengah tahun. Akhirnya dimediasi oleh salah satu habaib, imam besar, yang katanya imam besar di Indonesia, inisialnya Habib RS. Beliau memediasi masalah kami berdua dan sempat memberikan nasihat kepada si suami saya itu untuk berpoligami secara adil. Jadi setelah bosan sama saya, dia udah cari celah untuk ngebuang saya tuh. Tapi si Habib imam besar ini minta untuk AJ, kalau kamu mau memperbaiki poligami ini akan lebih baik. Jangan zolimi Zeda lagi. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, bercerainya harus di atas materai. Saya yang mengajukan diri menjadi saksi agar ini bisa digunakan Zeda sebagai legal standing, agar dia tidak difitnah, mohon maaf, kumpul kebo, karena kami hanya menikah sah secara agama. Baik. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh oknum Habib suami saya ini. Dia nggak berani bikin surat di atas. Sempat marah dengan perlakuan oknum Habib AJ ini, kezalimannya terhadap saya, sempat ditegur keras dan sempat menyebutkan bahwa kamu sudah menindas Zeda sebagai seorang istri, gitu. Tapi kelanjutannya bagaimana? Nah kan gitu maksudnya. Kelanjutannya waktu itu kan imam besar ini ingin bertemu saya untuk kedua kalinya agar ada surat di atas materi ditandatangani oleh oknum Habib AJ ini. Tapi akhirnya entahlah, sampai sekarang nggak ada kejelasan. Jadi sampai sekarang status Anda itu belum jelas dengan Nah begini, saya agak miris ya kalau mau cerita ini. Saya ini memang selama 2 tahun pernikahan itu kan banyak kekerasan yang saya alami. Saya meminta tolong ceraikan saya. Ceraikan saya dengan cara yang baik. Dia tidak mau. Sampai akhirnya dia datangi saya, cekcok sebentar tuh. Kamu sudah setengah tahun menelantarkan saya, terus sekarang datengin saya kayak nggak punya dosa. Sampai akhirnya dia datangi saya, cekcok sebentar tuh. Kamu sudah setengah tahun menelantarkan saya, terus sekarang datengin saya kayak nggak punya dosa. Sampai akhirnya dia mengajak berhubungan. Setelah itu beberapa menit saya ditalak, langsung ditinggal. Itu saya menjerit histeris. Dan kejadian itu ditulis oleh Komnas Perempuan dalam surat resmi yang dikirimkan ke Polres Metro Bekasi. Ada laporan itu. Dan yang terakhir, setiap kali mau memberikan saya nafkah batin, itu dia selalu memaksa saya menonton film yang tidak pantas. Kamu kenapa sih harus menonton film kayak begini? Jadi saya tuh kayak, itu udah kayak ritual yang harus rutin saya lakukan. Siapkan video yang tidak pantas itu, film yang tidak pantas itu. Saya nggak mau lihat, saya dijambak, dipaksa ngeliat. Coba bayangin jadi saya. Pada saat berhubungan sama dia, saya nangis. Tapi saya nggak nunjukin ke dia. Mbak Zeda, saya ingin closing statement dari Anda. Bagaimana jika suami Anda ini menyaksikan atau ada di hadapan Anda sekarang? Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pernikahan saya ini bukan sebatas pernikahan siri, karena pernikahan siri itu kan konotasi definisinya negatif. Tidak ada wali, tidak ada saksi sembunyi-sembunyi. Sedangkan pernikahan saya ini kan tidak sembunyi-sembunyi. Ada saksi dan ada wali yang merestui dan sesuai syariat.
Jadi saya lebih nyaman jika pernikahan saya ini disebut pernikahan yang sah secara agama. Iya. Gitu. Karena sirih kan konotasinya ada yang negatif gitu. Itu poin pertama. Poin kedua yang ingin saya sampaikan terhadap oknum Habib AJ ini, jika kamu menyaksikan saya sekarang, jika kamu menuduh saya kowar-kowar atau apalah dengan segala macam, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa semua kezoliman yang sudah kamu lakukan itu sudah telah dibuka nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum-sebelumnya Allah menutupi aibmu, tapi sekarang Allah membuka aibmu melalui kezolimanmu terhadap saya. Dan ternyata banyak perempuan yang kamu zolimi. Jadi saya anggap apa yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk jihad saya sebagai seorang wanita muslim. Karena kalau saya diam melihat kezolimannya, nanti di akhirat saya akan ditanya oleh Allah, Zeda, kenapa kamu sudah tahu bukti-bukti kezolimannya, kenapa kamu diam? Oleh karena itu saya memberanikan diri untuk bersuara dengan segala konsekuensi yang saya hadapi. Kita tahu sendiri netizen kan juga ada yang mulutnya sadis ya. Tapi saya berusaha untuk melakukan ini karena Allah, agar tidak ada lagi korban-korban wanita pribumi khususnya yang direndahkan harkat dan martabatnya oleh oknum Habib ini. Dan semoga ini menjadi contoh dan inspirasi untuk perempuan di luar sana, agar saat Anda dizolimi, mau Anda statusnya istri ke-1, kedua, ketiga, keempat, jangan takut untuk bersuara karena Anda takut. Jangan takut karena ada Allah yang akan menolong kita. Ya. Baik, saya merinding dan terenyuh ini. Mungkin sebagian besar Anda jika seorang perempuan pasti bagaimana merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Mbak Zeda Salim ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.